semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu baik ya. Ini udah berapa lama ya saya nggak bikin video YouTube? Kayaknya udah lumayan lama juga. Nah saya juga pengen sharing sama kalian. Cuman agak sibuk akhir-akhir ini karena anak saya memang sekolah. Terus saya juga sibuk sama urusan di rumah ya guys. Buka catering. Bukan catering sih, saya lagi seneng baking. Jadi banyak teman-teman yang pesan, terus saya seneng melakukannya. Itu juga lumayan bikin saya kayak terapi gitu guys. Jadi saya kayak terapi, ada kegiatan dan saya jadi lebih ngerasa sehat. Oh iya guys, saya juga baca komen kalian semuanya. Terus ada beberapa teman yang minta kontak WhatsApp saya. Ini mohon maaf banget nih guys, saya tuh memang nggak pegang WhatsApp. Jadi saya nggak pegang handphone. Jadi sejak saya kena anxiety disorder, saya memang menghindari yang namanya WhatsApp atau mungkin telepon. Jadi semuanya saya selalu melalui suami saya dulu gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti suami saya akan saring mana yang bisa disampaikan ke saya, mana yang enggak gitu. Karena memang itu berhubungan dengan anxiety disorder saya. Jadi caranya seperti itu. Nanti kalau misalnya memang saya sudah siap, mungkin saya juga akan kembali pegang handphone dan WhatsApp kembali ya guys. Nah untuk chatting atau untuk pertanyaan, kalian boleh chat di sini di komen saya di YouTube. Nanti saya akan berusaha untuk membalas kalau saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nanti akan cari tahu dulu gitu guys. Ya guys, di video kali ini saya pengen sharing sama kalian karena ada beberapa teman yang menanyakan, Kak, minum obat apa sampai kakak sembuh dari GERD, asam lambung ya guys. Nah ini lebih pada asam lambung dan GERD ya guys. Jadi kita nggak bahas anxiety dulu di sini, lebih pada GERD dan asam lambung. Jadi untuk pengobatan fisik saya itu, saya memang kepada dokter yang saya bilang, saya dicek ke dokter, terus saya juga minum obat dari dokter. Cuman untuk obat yang diberikan sama dokter saya nggak bisa sharing di sini karena banyak pertimbangan ya guys. Kalau saya sharing di sini itu kan yang memberikan resep dokter. Takutnya nanti kalau misalnya saya sharing terus kalian beli obatnya terus nanti nggak cocok, terus terjadi sesuatu, kan itu malah bahaya ya guys. Nah makanya saya tidak sharing untuk obat kimia. Lebih baik untuk obat yang berhubungan dengan dokter, kalian langsung cek ke dokter aja, langsung konsultasi ke dokter. Nah untuk obat yang mau saya sharing di sini adalah obat-obat tradisional yang saya minum sejak saya mengalami asam lambung. Nah ini obat-obat di sini itu memang semuanya sudah saya coba ya guys, dan saya ada yang cocok di tubuh saya dan ada yang tidak cocok. Nah ini tergantung dari tubuh masing-masing. Makanya kayak obat kimia atau misalnya obat tradisional, semuanya itu kan tergantung dari respon tubuh kita. Ada yang menolak, ada yang tubuhnya itu approve gitu, menerima obat tersebut. Nah, di sini ada beberapa obat tradisional yang pernah saya coba yang mungkin bisa jadi referensi kalian. Tapi kalian harus tahu sebelumnya dimana pada saat kita merasa obat itu misalnya ada sensasi yang tidak baik pada tubuh kita, lebih baik kita hentikan ya guys untuk obat tradisionalnya. Nah, saya di sini yang pertama itu saya kunyit putih ya. Jadi setelah melahirkan Ryu, saya nggak tahu bentuk kunyit putih itu seperti apa, tapi waktu itu saya pesen sama mbok jamu yang suka lewat di rumah saya, terus saya minta dibuatin kunyit putih aja karena katanya itu bagus buat mengobati asam lambung. Nah saya minum itu sehari itu 2 sendok pagi-pagi gitu ya, setelah makan saya minum, bukan sebelum makan. Terus siangnya 2 sendok, malam 2 sendok gitu. Itu saya rutin minum teratur selama 2 bulan. Nah untuk efeknya buat saya itu gimana ya? Efeknya nggak terlalu ada efek besar buat saya, tapi memang meringankan, cukup meringankan saya dengan kunyit putih itu. Nah dari situ saya akhirnya dengar juga dari teman saya juga ada yang punya asam lambung dan mereka minum yang namanya temulawak guys. Nah untuk obat kedua itu yang tradisional saya minum temulawak. Ini saya coba, temulawak itu adalah kayak rimpang yang lebih besar. Mungkin kalian lebih tahu, nanti kalau di pasar bisa ditanya. Nah kalau ini saya masak sendiri. Jadi temulawaknya saya parut, terus saya rebus. Udah direbus sampai mendidih. Jangan lupa rebusnya itu di tanah liat ya guys. Kalau untuk obat tradisional harus direbus di tanah liat, nggak boleh di panci aluminium atau apa katanya ya. Jadi saya pakai tanah liat terus disaring. Udah gitu diminum setelah dingin itu 2 kali, pagi dan sore.
untuk khasiat dari temulawak itu sendiri memang lebih meringankan asam lambung saya ya guys gitu. Nah itu saya minum, saya coba sekitar 2 bulan karena memang tidak ada efek yang buruk buat saya, jadi saya minum gitu. Kalau misalnya saya mulai ngerasa nggak enak, biasanya saya langsung hentiin. Nah yang ketiga itu saya minum madu. Nah madu ini kan banyak orang yang cocok dengan madu ya guys. Jadi teman saya bilang waktu itu kalau misalnya untuk sakit asam lambung coba deh pakai madu gitu guys. Nah terus saya dikirimin sama teman saya madu. Saya minum madu itu sebelum makan. Itu saran dari teman saya, dicampur sama air hangat gitu. Tapi memang untuk teman saya cocok, dia punya asam lambung, punya sakit mah, dia membaik dengan madu. Cuman kalau saya itu kebetulan ada alergi terhadap polen yang saya bilang di video sebelumnya. Jadi saya itu kalau misalnya ada bunga-bunga bermekaran, saya bersin terus saya meler gitu ya. Terus kadang saya bikin tubuh saya tuh kayak menolak kalau misalnya ada bunga-bunga. Jadi saya nggak terlalu bisa deket dengan bunga guys, atau polen gitu ya guys. Nah mungkin madunya tersebut memang ada polennya, tapi katanya ada ya madu yang nggak ada polennya, mungkin itu bisa cocok. Tapi karena mungkin ada polennya, jadi saya kayak malah kayak mendorong asam lambung saya naik ke tenggorokan dan kayak asam gitu. Nah di situ saya oh ya mungkin saya nggak cocok, tapi nggak tahu sih kalau saya lanjutin mungkin itu bisa lebih baik ya guys. Tapi saya nggak tahu karena saya cuma mencoba sehari 2 hari gitu, kok rasanya kurang cocok di saya. Nah saya hentikan. Tapi nggak tahu kalau misalnya memang ada madu yang memang pembuatannya itu tidak diproduksi oleh lebah yang lebah yang mengandung polen, benar nggak sih? Kalau salah mohon dibenarkan ya guys. Nah mungkin saya bisa minum gitu karena saya ada alergi terhadap polen gitu. Nah yang keempat itu adalah kunyit guys. Untuk kunyit ini saya sangat cocok sama kunyit. Jadi saya tuh minumnya nggak semuanya. Jadi pada saat saya minum pengobatan obat tradisional ini, saya nggak dicampur semuanya gitu. Saya pengen tahu mana sih yang lebih cocok buat saya gitu. Saya ada yang menolak nggak tubuh saya, makanya saya satu persatu saya coba setiap rimpang ini, setiap obat tradisional ini. Nah pada saat saya minum kunyit itu saya parut seperti biasa, terus saya rebus, kasih garam dikit, terus saya minum setengah gelas ya guys, itu pagi dan sore hari. Tapi saya tetap melakukannya setelah makan guys, karena kalau saya tuh punya pikiran kalau misalnya minum obat itu ya setelah makan, tapi katanya memang harusnya bagusnya sebelum makan biar bisa melapisi lambung begitu ya guys. Nah kunyit ini adalah salah satu rimpang yang cocok buat saya. Jadi kalau misalnya saya asam lambungnya naik, terus saya rebus kunyit, terus saya minum hangat-hangat, jangan panas ya guys, hangat-hangat. Asam lambungnya kayak kayak enak aja gitu guys, kayak plong gitu. Itu yang saya rasakan pada saat saya minum kunyit guys. Nah mungkin saya cocok sama kunyit, tapi nggak tahu kalau kalian cocok atau tidak. Cuman memang pada saat konsumsi kunyit ini saya minum air putih yang banyak. Memang sih kalau untuk semua obat tradisional ataupun obat kimia tetap kita harus konsumsi air putih yang banyak ya guys, minimal 2 liter sehari gitu. Yang kelima itu lemon. Jadi waktu itu teman saya yang punya asam lambung cerita sama saya, yuk gue sih pakai lemon atau jeruk nipis. Jadi kalau bangun tidur gue minum lemon atau jeruk nipis gitu. Ah serius, saya bilang kan nggak mungkin, itu kan asam, bikin asam lambung pasti perih, bikin ulu hati perih banget loh itu gitu. Enggak, gue sembuh kok, dia bilang gitu guys. Nah terus saya coba. Nah untuk lemon itu caranya itu saya slice lemonnya, terus saya rebus air panas sampai mendidih, terus saya masukin lemon ke dalam gelas, terus langsung kalau kata orang Sunda diseduh dengan air panas itu, terus dibiarin sampai hangat. Lalu saya minum air lemonnya itu sebelum makan gitu. Memang efeknya pertama-tama agak perih ya guys, tapi waktu itu karena memang lambung saya belum terlalu baik, jadi saya hentikan minum lemon dulu. Saya coba seminggu waktu itu, tapi memang saya merasa baik. Tapi karena saya ngerasa lemon itu asam gitu, tapi ya udah saya hentikan dulu gitu. Padahal lemon itu memang bagus loh. Kalau teman saya cocok dengan lemon itu dan dia sembuh dan membaik. Tapi kalau saya sendiri, saya minum lemon itu saya biasakan setelah makan ya guys, 1 jam setelah makan, atau mungkin kalau pada saat perut saya sudah terisi penuh. Jadi saya juga pernah tanya sama dokter waktu saya habis dirawat, dokter saya boleh nggak minum air lemon? Dokter bilang sih ya boleh, cuman jangan sebelum makan
baiknya sih kita makan dulu gitu, karena memang kondisi takutnya lambungnya sensitif kayak gitu. Nah itu tapi tergantung orangnya ya guys. Tapi kalau misalnya saya sih disarankan minumnya itu setelah makan, tapi nggak langsung setelah makan minum. Jadi minum lemon itu kita biarin, misalnya kita makan pagi nggak minum lemon, makan siang kita biarin dulu 1 jam atau 2 jam baru kita minum lemon hangatnya gitu. Dan itu nggak banyak-banyak sih guys, dan itu juga membantu untuk asam lambung saya gitu. Tapi saya nggak terlalu banyak minum itu, kecuali sekarang. Pada saat sekarang saya sudah sembuh, saya minum lemonnya itu pagi-pagi gitu. Terus yang tadi jeruk nipis itu juga sama ya guys. Nah yang terakhir itu adalah jahe. Nah saya itu pernah masuk angin ya guys. Kalau misalnya kata teman-teman semua kan pernah tanya sama saya, Kak, kalau orang punya GERD asam lambung itu benar nggak sih sering masuk angin? Sebetulnya itu bukan masuk angin kalau menurut saya sih. Jadi kayak ada sensasi kayak kedorong ke dada, jadi kita ngerasa sesek gitu kan. Terus tenggorokan juga nggak enak, semuanya nggak enak gitu, badan jadi nggak enak gitu, kemana-mana jadi nggak enak. Itu kayak itu asam lambung sih menurut saya ya guys ya. Nah saya itu pernah mengalami, saya kayak sensasi masuk angin. Terus saya cerita sama tetangga saya yang udah saya anggap kayak kakak saya sendiri, Mbak, aku kok badannya nggak enak gitu ya, apa kayak begah gitu, terus perutnya kembung segala macem bla 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 gitu ya, terus agak sesek gitu. Terus tetangga saya bilang, yuk mau gua buatin jahe nggak gitu. Terus akhirnya emang gimana Mbak dibikin jahenya? Terus dikasih tahu bahwa jahenya itu diparut, terus direbus sama gula merah dikit, kasih garam, udah gitu doang. Terus udah gitu saya ini bikin sendiri guys, karena saya orangnya nggak mau ngerepotin orang. Terus saya bikin jahe, terus saya bikin jahe itu sendiri. Terus udah gitu saya udah bikin jahe itu, terus saya rebus, terus saya minum hangat-hangat tidak panas. Bener loh guys, perut saya itu yang tadinya kayak begah gitu ya, itu saya jadi keluar angin, buang angin terus. Bagus kan buang angin ya guys, itu buang angin terus perutnya lama-lama jadi kempes guys, kayak ngerasa kayaknya ini apa namanya, kayaknya angin gitu yang ada di dalam. Bukan angin sih, mungkin itu gas ya, gas asam lambung itu kan ya guys. Saya buang angin terus lama-lama jadi plong enak banget guys gitu. Nah itu jadi sekarang kalau saya asam lambungnya itu naik, karena kan kalau orang itu asam lambung bisa naik karena stres atau karena terlalu banyak tekanan atau mungkin karena salah makan ya guys ya. Nah biasanya saya langsung minumnya jahe guys. Jadi saya rebus jahe, terus saya pakai gula merah dikit, terus saya pakai garam, terus disaring, terus saya minum, dan itu sangat cocok banget buat saya. Nah itu berbeda dengan kalian ya guys, mungkin kalian punya tiap tubuh itu berbeda yang saya bilang. Mungkin kalian ada yang cocok sama jahe, kunyit, dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya sendiri sih cocoknya sama jahe. Dan jangan lupa minum air putih minimal 2 liter sehari. Saya pun kalau minum air putih sehari lebih dari 2 liter loh guys. Saya bisa 3 liter sampai 4 liter. Karena memang untuk apa ya, biar ginjal itu tidak terlalu berat kerjanya. Jadi kita minum air putih yang banyak. Tapi kalau saya minum misalnya minuman bersoda atau minuman yang manis-manis yang botolan, itu saya nggak bisa guys, pasti asam lambung saya naik. Jadi saya memang benar-benar menghindari hal-hal yang memang mengandung pengawet juga, karena memang saya sensitif terhadap pengawet. Jadi tiap kali ada pengawet saya langsung asam lambungnya naik, kayak nggak enak gitu. Terus tenggorokan saya juga nggak enak, kayak sesek gitu ya guys. Oke guys, itu dia obat-obat tradisional yang bisa saya sharing sama kalian. Ingat guys, setiap orang itu berbeda, setiap orang itu respon tubuhnya terhadap suatu bahan itu akan berbeda. Kalau saya cocok dengan jahe, mungkin kalian cocok dengan yang lainnya gitu. Dan jangan lupa berpositif thinking. Jadi pada saat kita minum sesuatu, baca, kalau orang muslim baca bismillah. Kalau misalnya saya biasanya baca terima kasih Tuhan gitu, terima kasih ya Allah diberikan kesehatan. Jadi dalam kondisi saya sakit atau apapun, saya berterima kasih, terima kasih. Nah afirmasi terima kasih tersebut, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itu bikin saya jadi lebih kuat. Dan jadi saya berpikir, oh ya saya sehat gitu. Nah itu sugesti bahwa saya sehat, itu yang bikin saya sehat. Oke guys, thank you for watching, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channelnya kalau misalnya bermanfaat. Jangan lupa di share. Oke, thank you dan bye bye.